Untuk itu, maka kami persilahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid untuk menyampaikannya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Rektor yang saya hormati, Pak Profesor Syafi'i yang saya hormati, dan Bapak-Bapak, Ibu dari LSPK, Unisba yang saya hormati, dan semua yang hadir pada turut di dalam acara pagi ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun masih dalam suasana prihatin sehubungan dengan pandemi 19 ini, kita masih bisa melaksanakan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi modern sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Tema kita pada pagi ini adalah menyangkut masjid, terutama kaitannya dengan keberadaan masjid, tetap memanfaatkan masjid dalam suasana seperti yang sekarang kita hadapi. Saya mohon maaf ini tidak menyiapkan secara detail mengenai pandemi di zaman Nabi atau ta'un di zaman Nabi, tapi baiklah kita bahas secara umum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena negeri kita ini termasuk negara yang cukup banyak masjidnya. Bisa kita hitung di tiap ibu kota provinsi, tiap kabupaten atau kota madya, bahkan tiap kecamatan ada masjid. Sehingga di Indonesia ini ada masjid tingkat nasional, ada masjid raya tingkat provinsi, ada masjid besar, ada masjid agung, dan bahkan di beberapa tempat yang saya ketahui di Bandung itu sampai tingkat RW pun ada masjid. Ormas-ormas besar juga punya masjid, dan kantor-kantor punya masjid, apalagi kampus-kampus perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, ini mempunyai masjid. Ini adalah potensi pembinaan umat. Sehingga apabila kehadiran masjid ini dimanfaatkan oleh umat Islam, maka kita secara sekaligus untuk latihan melahirkan sejumlah khotib yang sejumlah masjid itu, sejumlah imam, muazin, dan lain-lain. Dan kalau tempat itu dijadikan juga sebagai tempat terwujudnya ta'awun, bersinergi untuk tidak hanya dimakmurkan, tapi juga memakmurkan umat, ini luar biasa. Oleh karena itulah, musibah yang menimpa kepada kita sekarang ini sedikit terus terang saja mempengaruhi usaha kita atau usaha besar kita yang kita lakukan paling tidak setelah sekitar tahun 70-an, gerakan Back to Mosque ini agak sedikit terganggu. Tapi kita selalu yakin musibah yang menimpa kepada seseorang pastilah ada hikmahnya. Salah satu di antara hikmah itu sekarang ini dipaksa harus ada lahir sejumlah khotib baru karena ada beberapa tempat di mana Jumatan tidak bisa dilaksanakan. Lahir juga sejumlah imam-imam baru, bapak-bapak yang biasanya tidak berani jadi imam, sekarang dipaksa menjadi imam. Barangkali itu salah satu hikmah, selain hikmah-hikmah yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan masjid ini tetap berfungsi sebagaimana fungsinya adalah ussisa ala taqwa, dibangun atas dasar takwa dan disiapkan untuk membangun takwa, untuk membangun walaupun dalam suasana seperti yang kita rasakan sekarang ini. Saya kira saya perlu menyampaikan juga syukur kita karena sejak Presiden pertama Bung Karno bikin masjid besar menjadi kebanggaan kita, Masjid Istiqlal. Presiden kedua Pak Harto juga bikin 1000 masjid dengan yayasan nama Bakti Pancasila, itu yang juga termasuk di dalamnya adalah mantan Rektor Unisba Pak Mutakin. Kemudian Pak Habibie juga saya tahu membuat masjid di mana-mana. Jadi ini betul jadi pelajaran kepada kita. Kalau kita ditakdirkan menjadi pemimpin apapun harus ada program bangun masjid dan memakmurkan masjid. Kalau kita mempunyai kedudukan yang tinggi di tempat kantor kita perlu ada masjid, kita tidak bikin masjid, menyesal seumur hidup.
Ini penting bagi kita. Kita harus punya masjid, dan di mana ada umat Islam harus ada masjid. Karena di tempat itulah tempat keberkahan, di tempat itulah tempat takarub, di tempat itulah kita untuk melakukan berbagai macam pendekatan. Dan tidak hanya itu, tapi dengan masjid itulah kita juga ada peluang untuk bisa memakmurkan umat. Masjid dimakmurkan dan umat juga dimakmurkan oleh masjid. Beberapa kali Quran berbicara tentang masjid, tetapi pada umumnya banyak menyentuh Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Umpamanya saja bahwa untuk bangun di masjid dibangun untuk sinyal di dalam Al-Quran, hati-hati, ada masjid dirar, yaitu dibangun oleh orang-orang Islam. Lantas ada lagi pernyataan orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid. Nah, itu harus menjadi catatan kita semua. Orang yang memakmurkan masjid itu menurut Quran diawali dengan kata-kata innama, hanya saja, itu ada iman, salat, dan kemudian adalah walam yakhsha illallah, dan tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Ini kriteria Quran yang menyebutkan kepada kita. Seperti kita ketahui, Nabi menyampaikan sholat fardu yang paling baik sholat fardu di masjid, zikir yang paling baik zikir di masjid, baca Quran yang paling baik baca Quran di masjid, kemudian juga zikir di masjid, doa yang paling banyak dikabulkan oleh Allah doa di masjid, taubat yang banyak didengar dikabulkan oleh Allah adalah melakukan pertobatan di masjid. Bahkan disediakan orang ajaran Islam menyediakan, memfasilitasi orang untuk melakukan semacam renungan lebih dalam, yaitu dalam gerakan i'tikaf. Jadi pada saat ada kebangkitan spiritualisme, sekarang ini ada orang mencari bagaimana menenangkan pikiran, Islam memfasilitasi. Silahkan. Ada saat-saatnya di mana seorang Muslim itu bisa merenung, melupakan berbagai macam kehidupan untuk sementara, sekali lagi tidak untuk selamanya, yaitu dalam ibadah i'tikaf, ibadah itu. Gitulah ini masjid. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur, fasilitas itu ada. Kesadaran umat cukup tinggi untuk membangun umat. Tinggal bagaimana bisa kita memanfaatkan masjid ini sebagai sarana untuk pembinaan umat, sarana untuk juga membangun ukhuwah, sarana untuk membangun mengajarkan tentang ta'awun, gotong royong, sarana untuk juga berbagai macam kegiatan di mana kita bisa bersilaturahim dengan tetangga dengan melalui masjid itu. Sekadar mengingatkan, Islam juga mengajarkan dalam hal ini, hadis menerangkan ada beberapa aktivitas yang tidak boleh. Semua kegiatan boleh di masjid, kecuali kegiatan tentu saja yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maksiat, menggunjing, berbohong, pasti dilarang. Kemudian transaksi bisnis. Artinya kalau kita perlu masjid ini mensponsori tentang bentuk-bentuk bisnis, harus didesain sedemikian rupa, transaksinya tidak di mesti bangunan utama, tapi harus ada tempat yang lain. Mencari-cari barang hilang, kata hadis, nggak boleh. Orang yang sedang jenuh, kemudian bahkan ada ajaran kaitan sekarang dengan kesehatan. Orang yang kotor dan tidak bersih itu dilarang ke masjid. Sebab Nabi pernah melarang orang yang bau bawang mulutnya. Itu kan bisa kita artikan bahwa ke masjid itu harus lebih bersih. Apalagi Quran sendiri menyatakan zayyinu sholatakum. Jadi harus zain, harus indah, harus baik, harus bersih, dan lain-lain. Mengeluarkan suara keras tidak boleh di masjid. Apa ini harus ditafsirkan barangkali oleh kita. Tentu direnungkan tentang penggunaan speaker yang terlalu besar, yang bisa mengganggu, dan lain-lain di luar adzan. Ini juga perlu menjadi pertimbangan tentang kemaslahatan. Secara umum, Islam mengajarkan tentang bangunan fisik masjid. Bangunan secara umum, sekali lagi. Islam tidak berbicara tentang gaya arsiteknya, modelnya model mana. Tapi ada satu harus fungsional. Karena masjid itu untuk sholat, ya tentu saja harus fungsi, betul-betul fungsi utamanya adalah untuk sholat. Ada jaminan kesinambungan berjamaah, ada jaminan suara imam terdengar, ada jaminan orang itu adalah
bisa khusyuk, ada jaminan sholat tidak terganggu, dan lain-lain. Bangunan masjid tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Dan tidak boleh bangunan masjid yang dapat membahayakan bagi makmum. Masjid itu harus indah, karena Allah itu jamil, indah, dan mencintai keindahan. Allah itu nazif, bersih. Allah mencintai kebersihan, karena rumah Allah dia harus indah. Indah tidak harus mewah, tapi keindahan. Artinya untuk membangun masjid pun di sini kita harus melibatkan para ahli, tidak hanya di bidang secara syarat, tetapi juga tidak hanya orang sipil atau arsitek, tapi juga mungkin adalah profesi-profesi yang lain. Masjid itu harus menjadi syiar Islam dan syiar dakwah Islam. Jangan dengan melihat masjid itu orang menjadi tidak senang kepada Islam. Tapi dengan bangunan masjid itu orang kagum dan kemudian orang tertarik kepada Islam. Dan tentu karena masjid ini untuk sholat, arahnya harus mudah dipahami, mengarah ke kiblat. Jangan sampai gara-gara ada masjid, orang salah arah karena bangunan masjidnya tidak menunjukkan arah ke kiblat. Masjid itu harus didatangi setiap saat waktu sholat, maka harus mudah didatangi. Harus mudah didatangi, jangan datang ke masjid banyak kesulitan, banyak penderitaan. Tidak mengganggu lingkungan. Masjid harus menjadi contoh, tidak mengganggu keamanan, tidak mengganggu ketentraman, tidak mengganggu kesehatan dan lain-lain. Ini harus mempengaruhi suatu bangunan masjid. Nah, tentu yang paling penting sekali lagi adalah masjid harus bisa dimakmurkan. Nah, dalam suasana seperti sekarang ini, peran masjid untuk memakmurkan, peran masjid harus dimakmurkan jelas dengan ketentuan-ketentuan, dan kita punya prinsip-prinsip umum. Memang untuk detailnya kita bisa beda pendapat, seperti yang disampaikan Pak Rektor. Ya, di satu sisi kita ini kan harus ada aturan berjamaah, harus rapat, harus lurus, dan lain-lain. Tapi di sisi lain kita juga punya aturan-aturan secara umum yang bisa diterapkan baik pada waktu sholat maupun di luar sholat. Umpamanya saja, la dororo wala diraran. Kalau memang dengan disiplin itu ternyata melahirkan mudarat, ada himbauan di rumah saja untuk waktu atau yang usia sekian. Ada wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ini prinsip juga harus kita amalkan. Jangan melakukan sesuatu yang mengarah kerusakan. Kemudian ada lagi perintah Nabi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampu kamu. Ada lagi yassiru wala tu'assiru. Permudah. Nah, ini mestinya harus mempengaruhi sikap kita. Sikap kita di dalam misi atau tugas, di satu sisi harus memakmurkan masjid, dan di sisi lain masjid harus bisa memakmurkan masyarakat. Fungsi masjid untuk bisa memakmurkan masyarakat dalam saat sekarang justru masjid harus terpanggil alternatif. Masjid harus menjadi tempat alternatif, memberikan sesuatu kepada masyarakat, menyentuh orang-orang yang tidak mampu sekarang ini. Jadi selain kampanye berjamaah dengan disiplin, sekarang ini harus masjid harus menyediakan juga makan, bantuan untuk orang-orang tetangga-tetangga yang tidak mampu. Sekarang saatnya kita mungkin membangun sebuah lembaga di masjid itu untuk bisa terciptanya suasana ta'awun, koperasi, untuk membentengi masyarakat yang menjadi rusak gara-gara rentenir. Kita harus mungkin tampilkan baitul mal, menampung dana-dana dari mereka yang mampu, dan kemudian menolong mereka yang tidak mampu. Mungkin untuk masjid tertentu perlu ada poliklinik. Ini adalah masjid punya peran poliklinik. Mungkin ada seperti yang sudah kita lakukan, pemuda-pemuda masjid harus memiliki semangat kompetitif ketika tes menghadapi perguruan tinggi atau tes lain. Ada bimbingan belajar, ada bimbingan bagaimana mereka supaya sukses dalam kuliah. Dan tentu saja di masjid harus selalu siap juga beberapa jamaah yang bisa memberikan konsultasi keagamaan, konsultasi keluarga. Nah, inilah menurut hemat saya
Masjid dibangun adalah untuk di atas dasar takwa, untuk membangun ketakwaan. Dan takwa tidak hanya jadi sholat, takwa juga harus ada di dalamnya, ada ta'awun, ada ukhuwah. Takwa itu harus ada melahirkan orang-orang yang disiplin dan lain-lain. Jadi dalam musim COVID seperti sekarang ini, COVID-19 sekarang ini, masjid harus tetap makmur. Tetapi tetap kita harus ikhtiar maksimal agar juga masyarakat terselamatkan, agar masyarakat juga bisa dijamin mereka bisa sehat. Hal-hal kemudian juga menjaga kemaslahatan untuk semua. Nah, penerapan prinsip-prinsip itu, prinsip-prinsip jangan membuat madarat, jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan rusak, celaka, dan laksanakan semampu kamu, dan prinsip-prinsip lainnya harus kita terapkan sesuai dengan semangat masjid harus makmur, dan orang yang memakmurkan masjid itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taubah itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi dalam Quran ada beberapa kelompok yang dijamin oleh Allah akan mendapat hidayah. Man jahada fina, orang yang selalu berjuang menegakkan agama Allah, itu beri hidayah. Man anab, orang-orang yang selalu kembali kepada ajaran Allah. Man tabi'a ridwana, orang-orang yang selalu mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah. Dan orang yang memakmurkan masjid. Jadi mari kita bersama-sama, masjid tetap dimakmurkan. Umat yang di sekitar masjid harus dimakmurkan oleh masjid melalui pengurus masjid, melalui pengelola masjid, dan tetap kita harus memberikan contoh, berusaha bisa menyelamatkan umat, yaitu dengan disiplin kesehatan yang tidak bertentangan tentu saja dengan ajaran agama kita. Quran memberikan peluang, ajaran Islam memberikan peluang kepada kita untuk melaksanakan protokol kesehatan, tentu dalam batas-batas tertentu. Seperti yang disampaikan Pak Rektor, mungkin di sana-sini ada perbedaan pendapat. Inilah salah satu tugas masjid itu, untuk memusyawarahkannya, mendiskusikannya, sehingga perbedaan tidak melahirkan konflik. Atau jangan-jangan perbedaan itu ada karena kesalahpahaman. Ataupun juga ada pada satu saat di mana kita beda pendapat, ya sudah kita siap untuk berbeda pendapat. Sebab kalau semangat ukhuwah, tidak ada perbedaan pendapat. Kita wajib melaksanakan ukhuwah, dan kita wajib juga menjaga kesehatan, ikhtiar untuk bisa selamat dari berbagai macam musibah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk membicarakan masalah ini, kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i MA untuk menyampaikannya. Dan waktu 30 menit. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih pimpinan, moderator yang saya hormati. Untuk mengecek suaranya sampai ada? Ya, sampai. Pendengaran? Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor Unisba, Pak Profesor Dr. Edi Setiadi, yang kami hormati Ketua Lembaga Pengkajian dan Unisba, Lembaga Pengkajian Islam dan Kepribadian Unisba, Dr. H.M. Wildan Yahya. Kemudian ini Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid,
tadi disebutkan sudah sebagai yayasan, dan sebenarnya di luar yang disebutkan tadi, Pak Kiai Miftah Farid itu adalah sebagai Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI Jawa Barat. Jadi sebetulnya Pak Miftah sama-sama dengan saya di Jawa Barat. Kalau toh ini apa yang disampaikan itu ada kekeliruan, ini harus ada pertimbangannya. Jadi ada Dewan Pertimbangan bisa memberikan nasihat ini sebaiknya bagaimana. Terima kasih. Serta para peserta webinar yang berbahagia, mengawali tema yang disebutkan tadi dalam kesempatan ini, sungguh pun saya sudah mengirim itu berbentuk makalah secara singkat yang berkaitan dengan 3 masalah tadi, masalah jamaah dengan dijarakan, kemudian pakai masker, serta Jumatan 2 gelombang. Tapi saya ingin menyampaikan dasar-dasar atau hadis Al-Quran, kemudian kaidah fikih, kemudian pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah tadi. Tentu secara umum yang berkaitan dengan Jumat itu ayat Al-Quran yang berkaitan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi perintah Jumat itu ada. Kali lagi ini memang makalah yang ditayangkan itu saya buat adalah sari dari dalil-dalil yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Dalilnya Al-Quran, Sunnah, serta pendapat para sahabat yang berkaitan dengan masalah tadi. Nanti bisa dibaca secara rinci kesimpulan masalah atau jawaban terhadap masalah yang tadi disebutkan. Pertama tadi, kewajiban melaksanakan Jumat di dalam Al-Quran disebut. Kemudian kewajiban dengan aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrokiin. Jadi perintah untuk ruku dalam sholat. Yang berkaitan sholat jamaah itu tentu kita sudah mengetahui bahwa sholatul jamaah afdal bin sholatil fardhi bisa masrina darajatan. Kemudian ayat Al-Quran yang berkaitan perintah itu adalah Al-Quran Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu urku wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi perintah sujud ruku itu ada di dalam Al-Quran. Tapi berkaitan nanti bagaimana cara ruku sujud, mana anggota tadi pakai masker, ini memang ada perintah. Sholat itu bagaimana harus ruku dan sujud, dan ada anggota sujud yang harus dilaksanakan ketika sujud sholat itu sendiri. Kemudian tentu di dalam Islam itu ada azimah dan rukhsah. Azimah itu memang beberapa pengertian, tapi substansinya ada hukum asal pokok. Sedangkan rukhsah adalah sebagai dispensasi atau hukum karena diakibatkan ada hajat atau darurat. Yang sebab-sebab rukhsah itu kalau dalam fikih itu ada 7, karena darurat, karena hajat. Untuk mengetahui sebab darurat itu adalah sering di dalam Al-Quran itu kata-kata la haraja, la isma, kemudian juga la junaha, tidak ada kesempitan, tidak berdosa, la isma, atau juga la tidak ada suatu yang memberatkan, itu artinya rukhsah. Nah, di dalam rukhsah itu nanti akan dilihat dasarnya tentu harus kembali kepada wahyu, yaitu Al-Quran, Sunnah itu sendiri. Walaupun bagaimana berkaitan dengan syariat Islam itu sepakat harus sumber asliyah itu adalah Al-Quran, Sunnah, ijtihad cara memahami itu dalam fikih itu hasil ijtihad para ulama kita yang terdahulu. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan rukhsah sering dikutip
para ahli ketika memberikan fatwa tentang kondisi ibadah dalam kondisi pandemi ini. Di dalam Al-Quran disebutkan anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini juga yang berkaitan bahwa kata kuncinya itu harus berinfak jalan Allah. Kemudian jangan membinasakan diri dengan diri kamu, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Apakah pandemi itu termasuk mencelakakan diri atau bagaimana, nanti kita bahas. Jadi ayat Al-Quran yang sering dijadikan rujuk dalam fatwa itu adalah wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ini ila tahlukah, membinasakan diri dengan tangan diri sendiri. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rukhsah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Ayat Al-Quran lain, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Kata-kata haraj itu berkaitan dengan hukum rukhsah itu. Hadis yang berkaitan. Tadi juga kalau melaksanakan ibadah disebutkan oleh Pak Kiai Miftah Farid itu fattaqullah mastata'tum, bertakwalah sekuat tenaga. Itu artinya kita harus berusaha keras melaksanakan perintah Allah, terutama di dalam melaksanakan ibadah mahdo yang berkaitan dengan sholat jamaah, sholat Jumat dan sebagainya. Hadis Rasulullah yang berkaitan dengan menjaga jarak atau merapatkan jarak. Rasulullah, ada hadis dari Anas bin Malik. Katakan kalau Rasulullah itu mengatakan rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hazu bil a'na. Ini harus lekatkan, rapatkanlah barisan dalam sholat itu dan dekatkan keadaannya sampai antara pundak harus melekat. Itu hadis yang didasarkan nanti ketentuan masalah barisan itu sendiri. Dari ini hadis menunjukkan bahwa ketentuan asal itu sholat itu harus dia dalam keadaan rapat. Maka perintah hadis dalam lain bahwa seandainya imam itu melihat ketika makmum tidak rapat, disunatkan untuk menekankan, dirapatkan, dan diluruskan. Itu berdasarkan hadis ini. Hadis-hadis lain bahwa menyatakan bahwa rapatkan kedudukan itu min tamamis sholat, kesempurnaan, min husni sholat, kebaikan sholat. Maka mulai bahwa ini di sini para ulama membahas mengenai apakah perintah itu lil wujub atau hanya untuk sunnah saja. Mayoritas ulama bahwa rapatkan itu adalah kesempurnaan berjamaah. Sedangkan pendapat lain seperti pendapat Ibnu Taimiyah atau pendapat juga Asy-Syaukani itu tetap wajib, hanya tidak membatalkan sholat. Wajib, maupun Ibnu Hazm begitu juga mengatakan bahwa itu adalah tetap wajib, hanya tidak membatalkan sholat, kalaupun dia renggang. Itu mengenai bahwa barisan perintah hadis waktu itu diriwayatkan oleh Abu Daud memang sahih, harus dirapatkan dan diluruskan. Itu dijadikan dasar begitu. Kemudian ada hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat itu apakah mesti di masjid jemaah itu atau Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, atau boleh di luar, di jalan atau di mana, di gedung. Memang ada hadis yang berkaitan dengan hal itu. Sesungguhnya aku diberi 5 keistimewaan, karunia yang 5 itu tidak diberikan kepada nabi lain kecuali kepadaku. Di antaranya yaitu menyatakan waju'ilat li ardun masjidan wa tuhuron.
Pokoknya bumi ini dijadikan tempat untuk masjid di mana saja. Itu yang berkaitan dengan pendapat yang tidak mesti di Jumatan. Jumatan itu di masjid jami, di musola atau di tempat-tempat lain, di gedung olahraga, melaksanaan berjamaah, atau pada ulama yang berpendapat harus seperti itu, tidak harus di masjid berdasarkan hadis ini. Siapa saja sholat itu di tempat iman aja, karena itu salah satu karunia yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku, kata Nabi, itu adalah yaitu bumi itu adalah suci, tentu bumi atau tanah yang disebutkan adalah suci dari najis. Artinya tidak mesti harus di masjid, bisa gitu menurut sebagian ulama yang mengatakan tidak mesti jamaah Jumatan itu di masjid. Nanti kesimpulannya itu bagaimana maksud hadis ini. Dalam kesimpulan akhir saya akan sebutkan tentang ketentuan sholat dua shift atau dua gelombang, atau sholat itu juga bagaimana pakai masker dan sebagainya. Nah, di dalam hadis yang berkaitan tentang melakukan rukhsah tadi. Dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha azza wa jalla yuhibbu an tu'ruhusahu kama yuhibbu anta ajaimahu." Hadis ini dijadikan untuk bahwa Allah tuh menyenangi, menyukai melaksanakan dengan rukhsah sebagaimana menyenangi melaksanakan ajimah. Jadi saya katakan bahwa di dalam hukum itu ada hukum asal dan ada rukhsah. Pelaksanaan hukum asal dan rukhsah itu berdasarkan hadis ini sama. Maka tadi kalau Pak Rektor mengatakan apakah dalam pandemi itu karena mengandung rukhsah, Pak Abdul yang mana? Kalau berdasarkan secara tekstual ini sama saja. Sebab Allah itu menyukai rukhsah dan juga menyukai ajimah. Hanya rukhsahnya yang bagaimana yang dibolehkan itu, atau izin syara yang dibolehkan melaksanakan rukhsah itu. Yang jelas dalam hal ini bahkan Imam Abu Hanifah melaksanakan itu wajib sama dengan melaksanakan ajimah, sebab tidak sopan oleh Allah diberikan keringanan tapi dia mengambil hukum asal. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi mayoritas ulama yang namanya rukhsah itu sunnah, jadi tidak wajib gitu. Itu mengaitkan dengan rukhsah itu sendiri. Kemudian tadi disebutkan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan melaksanakan ibadah itu la dharar wa la dirar. Itu hadis yang juga dijadikan kaidah fikih karena maknanya singkat padat, tidak boleh memadaratkan dan tidak dimadaratkan orang lain. Ini jadi dipegang oleh semua orang yang bukan fatwa. Kami ini menghimpun kompilasi fatwa seluruh dunia Islam yang dengan fatwa dari Mesir, dari Saudi Arabia, Kuwait, Amerika, dan itu semuanya mendalilkan bahwa kebolehan sholat seperti sekarang itu adalah berdasarkan hadis yang dikemukakan tadi. Kemudian asar sahabat. Ketika ini pendapat Ibnu Juraid. Ketika Ibnu Juraid bertanya kepada apa itu orang adalah kaum tabi'in. Bagaimana pendapat kamu? Ini penduduk masjid besar di Basra itu di Irak itu penuh, dan penduduk mengatasinya di bagaimana? Apakah memang biarkan sholat di daerah masing-masing, karena pada waktu itu sholat Jumat itu satu wilayah itu satu kota itu ada satu, tidak daerah yang lain. Nah, lantas menjawab atau itu. Ya, jalan keluarnya kita adakan sholat Jumat di daerah masing-masing, di tempat masing-masing, yaitu misalnya di wilayah atau di tempat masing-masing. Tapi orang-orang menolak, lebih baik di sini saja dan kita bangun lebih besar lagi. Itu asar sahabat. Nanti kita lihat sebenarnya masalah yang sering dibahas di dalam fikih ta'adudul Jum'ah
macam-macam melaksanakan Jumat di tempat itu dalam berbagai kitab sudah terjawab sekarang karena hajah, karena darurat. Itu dibolehkan. Seperti di kota-kota besar, Bandung ini kan tidak mesti sholat Jumat di masjid-masjid besar, di kantor-kantor, juga di pabrik-pabrik, itu karena lil hajah. Jadi mayoritas ulama membolehkan masjid, karena tadi hadis mengatakan bahwa tidak harus di masjid jami, yang itu adalah masjid itu adalah di tempat masing-masing itu asal suci jadikan sholat itu sendiri. Nah, itu pelaksanaan sholat Jumat ada di dalam darurat atau tidak mengenai ta'adudul Jum'ah. Maka berbilang-bilang Jum'ah itu ada dua pendapat. Pendapat pertama dalam keadaan hajah ya, agak dua gelombang ini bahwa sudah tidak bisa dilaksanakan sebab yaitu berpegang pada hadis ada alasan untuk rukhsah. Rukhsahnya itu adalah karena hauf, karena juga sakit. Ketika dulu zaman Rasulullah juga dikeluarkan hadis bahwa karena memang sakit kepada itu adalah boleh tidak Jumat. Berarti orang yang terlambat, yang tidak masuk kebun hajah, maka itu wajibnya sholat duhur saja. Pendapat kedua, wajib hajah itu. Apabila memang masjid itu dengan direnggangkan, kapasitas masjid tadinya adalah 1.000, sekarang kan direnggangkan jadi 500, ini adalah karena hajah, karena kebutuhan, karena darurat. Maka rukhsahnya itu pendapat kedua, itu adalah pendapat pertama sah ke dalam keadaan dua sip itu sendiri. Pendapat kedua tidak sah, hanya wajibnya sholat duhur. Silahkan pilih mana mau pendapat. Asal tadi perbedaan pendapat itu kita hargai bahwa itu adalah semuanya mempunyai dasar hukum baik secara langsung Al-Quran maupun kepada sunnah. Berkaitan dengan pakai masker itu sebenarnya karena waktunya kita percepat saja. Memang anggota yang berkaitan dengan anggota sujud di dalam hadis adalah kening, kemudian disebutkan memang dengan hidung, tapi yang anggota sujud kening, dua telapak tangan, kemudian ujung jari kaki itu, atrof itu kaki itu. Nah, mengenai pakai apakah hidung itu mayoritas ulama itu hidung itu untuk kesempurnaan itu memilih. Jadi Imam Abu Hanifah salah satunya mau hidung atau mau kening. Atau yang lain pokoknya kening, tidak harus hidung. Sehingga masker dalam keadaan biasa saja asal kening tidak tertutup, kemudian mulut tertutup, hanya hukumnya makruh saja, tidak sempurna. Sebab apa? Sebab Nabi ini hadisnya nanti kita sampaikan lah dalam makalah, bisa juga diambil dari fatwa MUI yang dikeluarkan yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas itu. Ini saya tidak belum itu. Barangkali mereka bapak-bapak para peserta sudah melihatnya. Yaitu dengan pertimbangan tadi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa harus terbuka, tidak boleh ditutup mulut, itu adalah makruh saja. Hingga kalau memang dalam keadaan uzur, tentu itu makruhnya hilang, menjadi adalah ditutup mulut, apalagi yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Kalau memang menurut para ahli bahwa itu adalah salah satu menjaga diri, tidak memedidaskan diri, tentu itu adalah harus diikuti. Jadi mengikuti tentang ditutup mulut itu dan tidak merusak kepada sah atau tidaknya ibadah, hanya dari merusak kesempurnaan kalau dalam keadaan normal. Keadaan tidak normalnya, kalau kan tidak normal bahwa
Mengikuti rukhsah itu Allah nyukai sebagaimana mengikuti hukum asalnya itu. Itu kata kunci atau hadis yang bisa dijadikan bahwa kita tidak ragu bahwa ibadah masa pandemi dalam kondisi tertentu itu berdasarkan hadis dan dengan Al-Quran, fadilahnya jamaah tidak berbeda dengan fadilah jamaah secara normal. Itu adalah sama saja. Kita berarti menjaga kondisi dengan kondisi seperti itu adalah wajib, karena para ulama mengatakan bahwa menjaga jiwa dari kesehatan itu adalah wajib. Itu yang berkaitan dengan tutup mulut. Berkaitan dengan jaga jarak, tadi betul bahwa itu adalah ada setan di situ apabila renggang, hadis mengatakan seperti itu, tetapi dalam kondisi normal. Kondisi tidak normal justru didahulukan, apalagi para ulama akan dulu kesempurnaan, bukan syarat sah jamaah. Jamaah sah walaupun berbeda. Para ulama yang membedakan atau berdasarkan bahwa kesempurnaannya itu balakan boleh jauh, ukurannya itu adalah dalam hadis itu adalah salah satu adro, 3 hasta. 3 hasta itu berapa meter? 1 hasta 61 cm,2, berarti ya 2 meter kurang. Itu juga tidak menghilangkan fadilah berjamaah. Itu pendapat seperti itu. Yang tidak satu hasta itu asal tidak lebih dari itu. Ya, itu saya kira itu yang berkaitan pokok-pokok yang berkaitan dengan tadi pertama jamaah, jaga jarak, hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah itu jaga jarak itu adalah kesempurnaan. Apabila itu ada menjaga kesehatan itu adalah wajib, maka mendahulukan wajib asliyah daripada takmiliyah yang hanya kesempurnaan berjamaah saja. Kemudian masalah sholat 2 shift itu berdasarkan pendapat para ulama tetap ada yang hanya 1 masjid dan dibolehkan kalau dalam keadaan darurat itu adalah sempit, sama-sama melaksanakan jamaah dalam waktu yang sama di wilayah itu, tapi dalam waktu yang sama. Ta'adudul Jum'ah itu dibolehkan seperti itu. Kalau memang tidak itu berat dua. Ada yang ta'adudul Jum'ah 2 shift dibolehkan karena model itu ada termasuk hajah. Itu kalau yang dibolehkan berarti sholatnya 40 rakaat juga mengambil pendapatnya untuk 40 rakaat, dan juga dibolehkan itu dengan khutbah juga seperti biasa. Jadi di pabrik-pabrik sekarang yang sering minta fatwa ke MUI itu bagaimana sholat di pabrik-pabrik seperti di lingkungan di Bandung ini banyak mau 2 shift. Dulu MUI mengeluarkan pendapat itu hanya 1 masjid saja. Nah, nanti yang kedua sholat duhur berjamaah ataupun munfarid saja. Sekarang melihat dari kebutuhan seperti ini adalah MUI juga memberikan fatwa itu ada 2 pendapat saja, silahkan yang milih itu di dalam menentukan 2 shift atau tidaknya. Yang harus diperhatikan yaitu mana maslahat yang paling banyak sesuai dengan wilayah masing-masing. Jadi misalnya di sini ada 2 shift saja, ini betul-betul darurat atau karena hal ini misalnya di pabrik itu disediakan di tempat yang sempit, tidak bisa dibuka ke yang lain, maka itu 2 shift saja bisa. Di tempat lain bisa, tapi tidak begitu darurat. Nah, ini adalah 1 shift. Jadi hal ini adalah berkaitan darurat dan tidaknya, dan sikap ulama ada yang sudah alasannya itu adalah tidak sholat Jumat itu karena sakit, karena takut, maka yang sakit takut itu adalah sholatnya zuhur saja. Ada yang itu adalah bisa di luar. Saya kira itu pokok-pokok yang berkaitan tadi menyelenggarakan masjid, menjalankan sholat di masjid dan di luar masjid itu.
Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.